Hai, kita ketemu lagi di Yenimo Channel, suatu channel yang selalu memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah suatu aplikasi yang fungsinya atau kegunaannya adalah mengolah data-data karyawan, perhitungan gaji karyawan, penyusunan data-data akuntansi, laporan data nilai, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perhitungan atau pengolahan angka. Makanya Microsoft Excel itu sering dibilang aplikasi pengolah angka. Sekarang yuk kita lihat Microsoft Excel itu seperti apa. Di sini ada ikon Microsoft Excel. Ini kita tinggal double klik dan kita akan masuk di dalam tampilan jendela Microsoft Excel. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam tampilan awal dari jendela Microsoft Excel. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan sedikit dari tampilan ketika kita masuk di dalam aplikasi Word. Sekarang kita akan bahas satu persatu kegunaan dari menu dan icon yang ada di dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, ketika kita mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel, di title barnya atau judulnya otomatis akan muncul book 1 atau buku kerja kita yang pertama. Ya. Setelah itu jendela selanjutnya atau tampilan selanjutnya adalah yang dinamakan menu bar. Ya, menu bar itu apa? Menu bar adalah menu tempat tersimpannya sejumlah perintah sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sini yang termasuk dalam menu bar adalah menu file, home, insert sampai dengan menu view. Selanjutnya kita akan mengenal istilah toolbar. Toolbar itu adalah simbol atau ikon yang biasa digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi yang termasuk toolbar itu contohnya toolcat, copy, painter, dan semua ikon-ikon kecil yang ada di tampilan menu bar dari Microsoft Excel. Yang ketiga ada yang namanya scroll bar. Scroll bar ini fungsinya adalah untuk menggeser layar baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya, dalam tampilan jendela Microsoft Excel ini ada kotak-kotak kecil ya seperti ini. Ini namanya adalah sel. Jadi sel itu merupakan perpotongan antara baris dengan kolom. Ya. Baris di dalam Microsoft Excel ditentukan dengan angka dan kolom di dalam Microsoft Excel ditentukan dengan huruf. Ya, ini kita bisa lihat jumlah baris secara default di dalam Microsoft Excel itu berjumlah 65.536, sedangkan untuk jumlah kolomnya itu berjumlah 256. Nah, hal yang berbeda sedikit dari Microsoft Word adalah untuk penunjuk posisi ya. Kalau di Microsoft Word kita namakan dia kursor, tapi kalau di Microsoft Excel kita namakan dia pointer. Hal yang berikutnya di dalam Microsoft Excel adalah alamat sel. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kotak-kotak ini merupakan sel ya. Jadi cara membaca nama sel adalah ketika pointernya kita gerakkan di posisi yang ini, maka dibacanya ini sel A1. Ketika saya pindahkan pointernya ke sini, nanti alamat selnya di sini berubah menjadi C1. Kalau saya pindahkan di sini, berarti alamat selnya ya
alamat selnya adalah D2. Selanjutnya, dalam aplikasi Microsoft Excel, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mengaktifkan pertama kali aplikasi Microsoft Excel, maka file yang dihasilkan pertama kali itu dinamakan book 1 atau sering dibilang workbook. Itu merupakan file yang dihasilkan oleh Excel. Nah, ibarat sebuah buku, biasanya di dalam buku itu kan ada seperti lembaran-lembaran kertas. Nah, di dalam Microsoft Excel, lembaran-lembaran kertas itu namanya sheet atau worksheet. Yang secara defaultnya worksheet itu terdiri atas 3. Ada 3 sheet. Tetapi sheet ini juga bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Hal yang terakhir, ketika tadi kita membahas satu sel, nah ketika kita akan menggabungkan beberapa sel, ini namanya adalah range, ya. Jadi cara bacanya, kalau ini posisi pointernya di sini, saya membaca alamat selnya, alamat sel B1. Kalau ini saya blok seperti ini, itu berarti namanya range B1 sampai B7. Kalau ini saya blok range-nya seperti ini, berarti selnya dari sel B2 sampai dengan sel D6. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pointer atau penunjuk sel di dalam aplikasi Microsoft Excel. Ya, penggunaan mouse yang pertama atau penggunaan mouse dengan menggunakan pointer yang pertama, jika kita ingin memasukkan data atau mengetikkan data di dalam sel, langkah yang pertama adalah kita klik. Setelah itu kita ketik datanya. Setelah selesai kita bisa enter. Selanjutnya, jika kita ingin memperbaiki data kita, maka kita cukup melakukan double klik, ya. Ini kita bisa double klik. Setelah itu otomatis data kita akan muncul, dan selanjutnya ini kita bisa hapus. Ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana bentuk dan fungsi dari pointer di dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, bentuk pointer yang seperti ini, yang seperti anak panah. Ini fungsinya adalah sebagai penunjuk sel, atau bisa juga kita gunakan untuk memilih menu dan icon yang akan kita pakai. Itu fungsi pointer yang pertama yang berbentuk anak panah tadi. Selanjutnya ada fungsi pointer yang berbentuknya seperti tanda tambah hitam kecil. Ini kalau diperhatikan dia otomatis berubah. Ini fungsinya adalah untuk menggandakan data. Ini kalau kita klik, kita tarik ke bawah, ini fungsinya adalah untuk menggandakan data. Yang kedua, ada bentuk pointer yang berbentuk seperti ini, seperti tanda tambah besar seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memblok suatu range, ya. Ini kalau kita mau blok berarti pointernya seperti ini. Setelah itu ada fungsi lain dari bentuk pointer yang seperti yang ini, seperti anak panah. Terus ada anak panah kecil lagi di samping kiri kanannya. Ini fungsinya adalah untuk memindahkan, ya. Ini kita lihat, ini fungsinya adalah untuk memindahkan data kita. Selanjutnya ada juga bentuk pointer yang seperti ini, ya, seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memblok data di dalam baris. Jadi ini kalau kita mau memblok baris, berarti pointernya adalah seperti ini, ya. Sedangkan kalau kita akan memblok kolom, berarti pointernya bentuknya seperti yang ini. Selanjutnya ada juga bentuk pointer yang seperti ini, ya.
seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk mengatur lebar dari kolom. Dan yang terakhir ada bentuk pointer seperti yang ini. Ini adalah untuk mengatur tinggi baris dari suatu baris atau suatu sel. Ya, demikian untuk fungsi dari pointer yang sering kita gunakan di dalam aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Bye-bye.